Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi hari ini, dengan harapan firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kita untuk taat setia kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang selalu menyatakan bagi kami. Dengan cinta-Mu, Engkau menyapa dan menyertai hidup kami, sehingga kami sampai hari ini masih merasakan kebaikan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kami datang dengan syukur lewat kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kami, bagaimana kami mendharma baktikan diri kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan yang selalu mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan dibacakan demikian. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya senang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: merespons kebutuhan sesama. Merespon kebutuhan sesama. Saudaraku, kalau sejenak kita melihat tema renungan kita pagi ini yang dituliskan di dalam Sabda Bina Umat, mudah-mudahan saya tidak salah Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan sesuatu yang patut untuk kita gumuli dalam pengertian begini. Sulit sekali atau sedikit sekali, ya mudah-mudahan tidak termasuk saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang mau merespon kebutuhan sesamanya. Artinya orang-orang yang mau care, orang-orang yang mau peduli dengan kebutuhan hidup sesamanya, ya. Tentu dalam hal ini peduli dalam konteks yang betul-betul tulus, betul-betul jujur, betul-betul ikhlas, ya. Yang terjadi selalu adalah kendati pun mungkin kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh sama kita, mungkin di situ kita menuntut imbalan, ya. Harapannya bantuan saya ini suatu saat engkau kembalikan apabila aku membutuhkan juga sesuatu dari engkau. Jadi tidak ikhlas, tidak tulus, ya.
Saya benar atau salah, Bapak Ibu, ini hanya menjadi sarana koreksi bagi kita. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saya katakan tadi, tidak sedikit orang yang berlaku demikian, ya. Artinya betul-betul perbuatan baik yang terhadap sesamanya itu dengan pamrih, artinya dia menuntut imbalan, tidak tulus, tidak jujur, tidak ikhlas, gitu ya. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, karena ketika kita berbicara dalam konteks kekristenan, di mana di sana iman yang kita bangun dalam Yesus Kristus, yang diajarkan kepada kita itu adalah kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, betul-betul ketika kita menyatakan kesediaan untuk berbagi atau membantu atau peduli dengan sama kita, itu Tuhan yang menginginkan, sehingga kita tidak lagi melihat proses itu sebagai sesuatu kita jual jasa untuk mendapatkan upah, tidak. Karena upahnya itu adalah keselamatan. Jadi kita tidak menuntut upah yang harus dikembalikan dengan cara yang sama. Ketika kita kasih satu kilo gula, kita berharap dia juga mengembalikan 1 gula kilo. Tidak. Karena 1 gula kilo yang akan dikembalikan kepada kita itu nilainya kecil sekali ketika kita mengimani, ketika saya memberikan dia 1 kilo gula, tapi dikembalikan oleh Allah keselamatan. Saya pikir nilainya lebih tinggi apa yang datang dari Allah daripada ketika kita menuntut balasan itu dari orang lain yang kita nyatakan kebaikan kita. Ya, jadi saudaraku, ini realitas yang patut kita gumuli, patut untuk kita renung-renungkan, gitu ya. Dalam komunitas yang majemuk, baik dalam konteks sekuler ataupun dalam konteks persekutuan, katakan gereja, tidak sedikit ada orang-orang yang demikian. Jadi ini semacam sarana koreksi saja. Apakah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang demikian, bahwa kita melakukan kebaikan itu untuk mendapatkan pujian, sanjungan, atau untuk dihormati, atau mungkin untuk mendapatkan kembali balasan yang sama, ya. Di sini mau dikatakan bahwa kita hadir bukan untuk itu, saudaraku, tapi betul-betul kita menjadi bagian yang bisa menyemangati sama kita yang mungkin tidak memiliki sesuatu, supaya kita menjadi sarana support, sarana pendukung, sarana penyemangat bagi mereka, sehingga mereka bisa fight, mereka bisa eksis, dan tentunya dalam kebersamaan untuk melakukan pekerjaan yang diemban secara bersama-sama, kita akan mendapatkan keuntungan yang sama. Jadi kebaikan kita bukan sekedar hanya untuk supaya dia terpenuhi kebutuhannya, tidak, tapi dengan dia terpenuhi kebutuhannya, ada energi dari dirinya, dan itu akan berdampak dengan kita secara otomatis, karena hasil karya dari dia yang kita topang, kita dukung, itu juga akan berdampak baik kita. Paling tidak komunitas kita menjadi lebih kondusif, ya. Suasana yang kita nikmati bersama lebih nyaman, lebih aman, lebih sejahtera, gitu loh. Jadi mari kita pahami, saudaraku, konteks ini dengan iman di dalam Kristus, ya. Makanya di sini Paulus tahu persis apa yang dibutuhkan oleh Epaphroditus, ya, dan Timotius, ya, bahwa dia akan mengirimkan orang-orang yang persis. Benar-benar Paulus tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang care dengan tulus, dengan ikhlas tanpa pamrih, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada. Bahkan Paulus sendiri dalam keyakinan imannya, dia pun akan diutus oleh Allah untuk hadir sebagai penolong bagi mereka, ya. Ayat 24 dia katakan demikian, tetapi dalam nama Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Jadi Paulus tidak hanya menyertakan orang lain untuk membackup masalah-masalah yang ada yang dihadapi dalam pelayanan oleh rekan-rekannya, tapi dia sendiri dalam kerelaan yang tulus, yang jujur, yang ikhlas akan datang dalam nama Tuhan untuk memberikan support, dukungan terhadap perjuangan teman-temannya yang menghadapi tantangan di dalam pelayanan, gitu ya. Jadi betul-betul di sini Paulus memberikan keteladanan baik bagi kita, saudaraku, untuk ketika kita ada untuk orang lain, itu bukan karena situasi itu
situasi itu kebetulan, tidak. Tetapi memang sudah ada rencana Allah. Mari kita pahami, ketika kita tiba-tiba ada di situ, berarti ini rencana Tuhan. Sehingga yang mau kita lakukan dalam pekerjaan ini adalah untuk Tuhan, ya. Ini untuk Tuhan, ya. Kita lihat ayat 19 dikatakan begini. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, ya. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus, gitu loh, ya. Jadi di sini penekanannya dalam konteks apapun, ketika kemudian di sana kita dibutuhkan untuk menjadi bagian yang utuh dalam proses penyelesaian masalah dan seterusnya, itu tidak kebetulan, saudaraku. Tapi di situ betul-betul Tuhan utus kita untuk bisa menjadi mitra, menjadi rekan, tentu yang solid terhadap komunitas di situ. Lalu kita lakukan itu untuk Tuhan, karena Tuhan hadirkan kita di situ tidak kebetulan, gitu loh. Tapi sudah ada dalam rencana Tuhan, supaya kita tidak merasa bahwa ini aja mumpung saya ada di sini dan saya dibutuhkan, berarti saya bisa minta dong diberikan apresiasi, diberikan sanjungan dan seterusnya. Jadi kita tidak melakukan itu untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, jadi saudaraku, cobalah kita pahami bahwa dimanapun kita berada dalam konteks apapun, itu karena Tuhan, supaya kita melakukannya juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita berbicara diri kita yang berjuang untuk mencapai kebutuhan kita nggak akan pernah puas, saudaraku. Sampai kapan kita berlelah berjuang terus hanya untuk mencari kebutuhan kita? Pada akhirnya hidup kita akan berhenti, orang bilang mati, tanpa ada kepuasan. Lakukanlah semua untuk Tuhan. Pasti kepuasan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Seperti Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, bacaan di bacaan kita yang sama ini, ya saudaraku, dikatakan di situ, ya, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Betul-betul dia melakukan hidupnya karena Kristus atau untuk Kristus, ya, bukan untuk dirinya. Karena dalam Kristus dia aminkan, dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini baik sekali, saudaraku, renungan kita di pagi hari ini untuk kita mengerti bahwa sadarilah bahwa di mana Tuhan utus kita, ya, itu bukan kebetulan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi di situ Tuhan mau kita berkarya untuk Dia, maka secara otomatis Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui akan memberkati kita. Saya pikir upah dari Tuhan Yesus itu lebih sempurna, ya, lebih baik ketimbang kita mencari upah di konteks di mana kita berjasa untuk orang-orang yang ada di situ, ya. Karena apa? Upah dari Yesus itu keselamatan. Selalu saya katakan dalam renungan-renungan pagi bahwa ketika kita dudukkan apa yang ada di dunia ini dengan keselamatan dari Kristus, maka mari kita katakan keselamatan dari Kristus itu lebih tinggi nilainya. Karena keselamatan dari Kristus itu akan membawa kita kepada surga. Karena nilai kita dapatkan dari dunia di mana kita berada karena kebaikan kita, ya, itu sifatnya sementara. Dalam generasi berikutnya, apa yang kita dapatkan di generasi yang sekarang itu bisa hilang. Jadi saudaraku, saya pikir ini sesuatu yang baik sekali untuk kita renungkan, supaya kita mulai membangun kesadaran kita ada di hidup ini untuk orang lain karena Kristus, bukan karena kita. Bukan karena aku, ya. Jadi kita tidak bersifat individualis, dan kita tidak menjadi kelompok yang eksklusif, ya. Gereja dipanggil untuk keluar, ya, untuk pergi mewartakan kabar keselamatan. Bahkan amanat agung Tuhan Yesus berbicara ke seluruh dunia, ya. Artinya bahwa memang kita ada bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat bacaan Alkitab kita di pagi ini, dengan didukung oleh sorotan tema khotbah kita pada hari ini di bacaan pagi SBU, kita hidup bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, selalu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semangat untuk itu, saudaraku. Dengan yakin percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita mampu melakukan ini
Karena di sana kita akan diberikan hikmat oleh Allah untuk melakukan semuanya seturut dengan kehendaknya. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, jangan capakan Tuhan, tapi berserta selalu dengan Tuhan. Komunikasikan hidup kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita, dan bangun iman kita hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kembali Kau berikan pengertian kepada kami lewat renungan di pagi ini, bahwa kami ada di dunia ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Maka apapun yang kami lakukan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau yang kami permuliakan, maka di dalamnya kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Biar kami berjuang hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga dalam semuanya itu berkat Tuhan senyata atas kami. Di tengah tantangan pergumulan seperti apapun, kami tetap dengan iman, karena kami tahu iman di dalam Kristus itulah sorga kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini dalam tanggung jawab dan aktivitas yang ada, agar bersama dengan Tuhan kami dapat melakukannya dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.